Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai volume prisma materi kelas 8 semester 2. Prisma ada berbagai macam jenisnya ya. Sudah dipelajari sebelumnya bahwa pemberian nama prisma bergantung dengan alasnya. Jadi ada prisma segitiga, prisma segi 8, prisma segi 5, prisma segi 4, dan lain sebagainya. Nah, untuk rumus volume prisma itu berlaku secara umum, tidak hanya satu jenis prisma saja. Yaitu rumus volume prisma adalah luas alas kali tinggi prisma. Di video sebelumnya sudah dipelajari tentang luas permukaan prisma, bahwa luas permukaan prisma bergantung dengan luas alas dan juga keliling alasnya. Untuk volume prisma yang digunakan hanyalah luas alasnya. Dan alasnya itu berbeda-beda. Ada yang alasnya segi 3, segi 8, segi 5, segi 4. Mungkin nanti yang segi 4 juga ada trapesium, jajar genjang, belah ketupat. Berbeda-beda jenis alasnya. Oleh karena itu, penting ingat kembali rumus-rumus untuk menghitung luas bangun datar. Agar tidak bingung, langsung saja kita terapkan rumus volume prisma ini, luas alas kali tinggi prisma, dalam soal. Contoh soal yang pertama, prisma tegak ABCDEFGH seperti yang ada di gambar beralaskan persegi panjang dengan AB 18 cm dan BC 10 cm. Jika AE 30 cm maka volume prisma adalah, berarti pertama kita lihat alasnya dulu. Baik itu luas permukaan seperti yang sudah dipelajari di video sebelumnya ataupun volume prisma, dua-duanya bergantung dengan alas. Jadi harus diperhatikan dulu yang pertama adalah alasnya. Di soal ini alasnya adalah persegi panjang dengan panjang 18 dan lebarnya 10. Ingat, rumus volume prisma tadi adalah luas alas dikali tinggi prisma. Berarti kita harus mencari luas alasnya dulu. Dalam kasus ini alasnya persegi panjang, maka harus kita cari luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka 18 kali 10 diperoleh 180. Volumenya berarti luas alas 180 dikali tinggi prisma yaitu 30. Sehingga diperoleh 5.400. Untuk volume satuannya cm kubik, bisa cm, desimeter, tapi nanti kubik satuannya. Soal pertama, oke ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal-diagonalnya 14 cm dan 16 cm. Jika tinggi prisma 22 cm, tentukan volume prisma tersebut. Ingat selalu diawali dengan alas. Alasnya bentuknya apa? Berarti kita punya belah ketupat diagonalnya 14 cm dan juga 16 cm. Nah, pertama tadi kan kita cari luas alasnya dulu. Luas belah ketupat adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1 kita punya 14, dikali diagonal 2-nya kita punya 16, kemudian dibagi 2. 14 dikali 16 hasilnya adalah 224. Kita bagi dengan 2, berarti diperoleh hasilnya adalah 112 cm persegi. Boleh disederhanakan, 16 bagi 2, 8, 14 kali 8, hasilnya sama 112 cm persegi. Kalau sudah memperoleh luas alas, maka kita hitung volume prismanya. Rumusnya tadi adalah luas alas dikali tinggi prismanya. Luas alasnya adalah 112 dikali tinggi prismanya adalah 22. 112 dikali 22 hasilnya adalah 2464 cm kubik. Soal yang ketiga. Sebuah prisma berbentuk trapesium sama kaki dengan panjang sisi-sisi sejajarnya adalah 12 cm dan 20 cm, serta sisi miringnya 5 cm. Jika tinggi prisma tersebut 25 cm, hitunglah volume prisma.
Berarti pertama sekali lagi selalu perhatikan alasnya dulu. Alasnya adalah trapesium sama kaki. Sisi sejajarnya berarti kita punya 12 cm dan 20 cm. Serta sisi miringnya adalah 5 cm. Ingat volume prisma tadi rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya yaitu karena alasnya trapesium maka kita harus mencari luas trapesium sebagai luas alasnya. Masih ingat rumus luas trapesium? Luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Berarti pertama kita perlu mencari tingginya trapesium terlebih dahulu. Kita punya 12, berarti ini juga 12, padahal sepanjang ini ada 20, berarti kan masih kurang 8 cm. Tetapi 8 cm itu ada di kanan dan di kiri. Berarti di sini 4 cm, sini juga 4 cm. Tingginya bisa kita cari menggunakan triple Pythagoras yang sudah dipelajari di materi sebelumnya. Masih ingat ya, kalau sisi miringnya 5, salah satu sisi siku-sikunya 4, maka sisi siku-siku yang lain adalah 3. Sehingga kita peroleh jumlah sisi sejajarnya 12 tambah 20 dikali tingginya 3, kita bagi 2. 12 tambah 20 yaitu 32 dikali 3 bagi 2. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 48. Sudah mempunyai luas alasnya, tinggal kita masukkan ke rumus volume prisma. Luas alas yaitu 48 dikali tinggi prismanya yaitu 25 cm. 48 dikali 25 adalah 1200 cm kubik. Langsung lanjut ke contoh soal yang keempat. Tipe soalnya agak berbeda ya. Di sini sudah diketahui bahwa suatu prisma memiliki volume 6000 cm kubik dan luas alasnya 40 cm persegi. Tinggi dari prisma tersebut adalah, tidak usah bingung kalau ada soal seperti ini yang ditanyakan justru tingginya atau mungkin nanti justru luas alasnya, tinggal kita substitusikan ke rumus. Lalu ingat rumus volume prisma tadi adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Sudah diketahui di soal bahwa volumenya adalah 6000, luas alasnya adalah 40 dikali tinggi prisma. Berarti bisa kita peroleh tinggi prismanya adalah 6000 bagi dengan 40. Sehingga tinggi prismanya adalah 150 cm. Udah ya, bisa ya, tinggal kita substitusikan kemudian dihitung. Contoh soal yang kelima. Sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat. Keliling alasnya 40 cm dan panjang salah satu diagonalnya 12 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, volume prisma adalah selalu dimulai dari alas. Alasnya adalah belah ketupat. Jadi di sini kita punya belah ketupat. Karena belah ketupat diketahui bahwa panjang salah satu diagonalnya adalah 12 cm. Tetapi kita belum tahu diagonal yang lain. Hanya diketahui bahwa keliling alasnya atau keliling belah ketupatnya adalah 40 cm. Keliling alasnya 40 cm. Masih ingat ya rumus keliling belah ketupat yaitu 4 kali sisinya. Di mana hasilnya di soal diketahui 40. Berarti kalau begitu sisinya adalah 10. Berarti sini 10, 10 dan juga 10. Sekarang kita cari diagonal yang lain. 12 cm itu tadi kan diagonal, berarti semuanya. Berarti kalau hanya setengah diagonal ini adalah 6 cm. 10 dan 6, maka pakai triple Pythagoras diperoleh pasti salah satu sisi siku-siku yang lain adalah 8. Diingat lagi ya materi triple Pythagorasnya. Jadi kalau 8 adalah setengah diagonal, maka seluruh diagonalnya panjangnya adalah 16.
Begitu bisa kita hitung luas alasnya, yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1-nya kita punya 12, diagonal 2-nya kita punya 16 dibagi 2. 12 kali 16 dibagi 2, hasilnya adalah 96 cm persegi. Kalau sudah tahu luas alasnya, bisa kita hitung volume, karena volume rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya 96 dikali tinggi prismanya adalah 15 cm. Hingga diperoleh volumenya adalah 1440 cm kubik. Soal yang selanjutnya, volume prisma segitiga 2250 cm kubik. Jika alas segitiga 18 cm dan tinggi prisma 25 cm, maka tinggi segitiga adalah, berarti ini soalnya mirip seperti tipe soal yang contoh keempat tadi, volumenya sudah diketahui. Jangan bingung, langsung kita substitusikan saja ke rumus volume prisma, yaitu luas alas kali tinggi prisma. Karena alasnya itu sudah diketahui segitiga, berarti sama saja kan luas alasnya ini adalah luas segitiga. Mana luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti volumenya menjadi setengah kali alas kali tinggi dikali tingginya prisma. Beda ya, kalau ini adalah tingginya segitiga, yang ini adalah tingginya prisma. Diketahui ya, volumenya 2250 sama dengan setengah dikali alasnya 18 dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma yaitu 25 cm. Boleh kita sederhanakan, tinggal 9. Berarti 2250 sama dengan 25 kali 9. Itu 225 dikali T. Sehingga kita bisa menemukan atau bisa kita hitung bahwa tinggi segitiganya adalah 1250 dibagi 225. Yaitu tinggi segitiganya adalah 10 cm. Untuk kesimpulannya, berarti kalau mau mencari volume prisma harus tahu dulu luas alas. Intinya bergantung dengan alasnya. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bisa dipahami, mudah dimengerti, dan semoga apa yang kita pelajari di video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih, selamat belajar, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.